Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Perkenalkan, kami dari kelompok 10. Kami yang beranggotakan yang pertama yaitu Ainun Nafis Sainatul Ummah, yang kedua yaitu Dwi Alina Ulin Nakma, yang ketiga yaitu Hikmatul Ulia, dan yang keempat yaitu Nila Rahmawatika. Kami kelompok 4 ingin menjelaskan sedikit tentang materi koherensi manhaj tadayun dan manhaj tafkir. Yang pertama yaitu pengertian dari manhaj itu sendiri. Minhaj atau manhaj menurut bahasa Arab artinya yaitu jalan yang lurus dan terang. Sedangkan menurut istilah syar'i, manhaj adalah kaidah-kaidah dan ketentuan-ketentuan yang digunakan bagi setiap perjalanan ilmiah melalui proses penelusuran sanad ilmu-ilmu Islam dengan alur riwayat yang benar, yang bersambung sampai kepada Nabi Muhammad SAW. Mulai dari ulama generasi sekarang, lalu para ulama terdahulu, lalu para tabi'in, serta para tabi'in dan para sahabat hingga akhirnya kepada Rasulullah SAW. Selanjutnya untuk penjelasannya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, di sini selanjutnya adalah manhaj tadayun. Manhaj tadayun atau keberagamaan merupakan kata benda dari kata beragama yang berarti mengamalkan atau melaksanakan ajaran agama. Pengertian ungkapan beragama mengandung beberapa unsur, yaitu unsur ajaran agama itu sendiri dan unsur dari wujud pelaksana ajaran agama dalam kehidupan manusia sehari-hari. Jasim Watch mendefinisikan keberagamaan merupakan respon terhadap realitas mutlak dan menyatakannya dalam pemikiran, perbuatan, dan komunitas. Selanjutnya adalah macam-macam tadayun. Macam-macam tadayun ada dua. Yang pertama, model al-tadayun al-syamil. Menurut Qardawi, model al-tadayun al-syamil bukanlah konsep baru dalam dunia gerakan Islam kontemporer. Ide dasarnya diawali era Muhammad Abduh dan Rashid Ridho yang kemudian dilanjutkan dan diperluas oleh Hasan al-Banna di Mesir dan al-Maududi di Pakistan. Yang kedua adalah tadayun al-maghsyushi. Maghsyushi artinya indah secara lahir tapi rusak di dalam atau batin. Dalam praktek ekonomi pernah terjadi pada masa Nabi Muhammad SAW ketika beliau masuk ke dalam pasar dan singgah di suatu kios yang menjual gandum. Nabi memasukkan tangannya ke dalam gandum itu dan ternyata basah. Nabi pun bersabda, "Man ghasyana falaisa minna." Berbeda di antara performa lahiriah dengan batin ini disebut ghishi atau penipuan. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Baik, selanjutnya saya akan melanjutkan materi tentang manhaj tafkir. Manhaj tafkir, kata fikir berasal dari bahasa Arab yang mempunyai arti pikiran, sedangkan dalam lisan al-Arab disebutkan bahwa arti al-fikr adalah realisasi sebuah pikiran. Ibnu Sibawayh menambahkan bahwa tidaklah akan berkumpul antara fikr, ilm, dan nadar. Tidak akan berkumpul di sini mempunyai maksud bahwa ketiga kata tersebut tidaklah mempunyai makna yang sama sekalipun semuanya bermuara pada otak. Berpikir adalah sebuah aktivitas yang dimulai dari mendapatkan informasi atas sebuah fakta melalui panca indera, kemudian menghubungkannya dengan informasi yang telah disimpan sebelumnya di dalam akal atau otak. Selanjutnya, tujuan berpikir atau al-fikr dalam Al-Quran. Yang pertama, mendapatkan kebenaran. Dalam surat Al-An'am ayat 50, ayat ini memerintahkan manusia untuk berpikir agar mendapatkan kebenaran dan terhindar dari kesesatan atau tahayul. Yang kedua, mengamalkan syariat Islam. Sebelum mengamalkan syariat Islam, manusia harus meyakini terlebih dahulu bahwa syariat Islam adalah benar. Begitupun dengan orang yang memberi atau membawa risalahnya. Yang ketiga, lebih dekat dengan Allah.
Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajak manusia memikirkan bagaimana hebatnya alam semesta yang telah Allah ciptakan. Semua keteraturan dan keberagaman yang ada di alam semesta tidak mungkin tercipta dengan sendirinya. Hal ini membuktikan adanya zat sebagai pencipta dan yang mengatur, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, berakhlak baik. Dalam surat Al-Baqarah ayat 219 dan 266 menjelaskan bahwa Allah memerintahkan manusia untuk berpikir mengenai hal-hal yang dapat menghalangi bahkan merusak manusia dari perbuatan baik, yaitu hamar dan riya. Amal baik yang dilandasi karena Allah, maka akan bertambah rasa cintanya pada Allah. Sedangkan amalan yang berlandaskan nafsu dan duniawi, maka akan mendapatkan atau ia akan melupakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian presentasi dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, saya akan melanjutkan tentang manfaat berpikir dalam Al-Quran. Yang pertama itu mengetahui hikmah dari syariat Islam. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan potensi akal dan memerintahkan berpikir pada setiap manusia agar manusia itu dapat memahami hikmah dari syariat Islam. Namun manusia yang tidak menggunakan akal baiknya atau terhalang oleh hawa nafsu dan kecintaan dunia tidak akan mampu memahaminya, sebagaimana kisah Al-Walid dalam surah Al-Mudassir ayat 18. Yang kedua itu mengetahui hikmah dan tujuan ciptaan Allah. Dalam analisis penelitian menemukan beberapa ayat yang menjelaskan hikmah dari dan fungsi dari ciptaan Allah di dalam semesta ini untuk menjadi bahan renungan dan berpikir bagi manusia. Misalnya pada surah Al-Imran ayat 191 menggambarkan bagaimana keadaan orang yang selalu berpikir dan mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menyadari bahwa segala penciptaan Allah di alam semesta ini tidak sia-sia dan merupakan tanda-tanda kekuasaannya. Yang ketiga itu termotivasi melakukan kebaikan. Nah, terdapat ayat-ayat yang mengajak manusia berpikir mengenai kekuasaan Allah beserta ciptaannya dan syariat Islam agar manusia memenuhi hikmah di dalamnya dan termotivasi melakukan kebaikan. Nah, misalkan larangan beramal dengan niat selain Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 266 yang bertujuan agar manusia itu memurnikan amalnya bukan karena dorongan duniawi. Nah, ayat tersebut itu bermakna agar manusia berpikir kemudian termotivasi untuk beramal dengan sebaik-baiknya. Dan yang keempat itu diangkatnya derajat. Nah, terdapat satu ayat tentang berpikir yang menyatakan bahwa Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang mau berpikir dengan baik, yaitu surat Al-A'raf ayat 176. Nah, dalam ayat tersebut Allah merendahkan orang-orang yang tidak mau berpikir dan malah mengikuti hawa nafsu seperti anjing yang selalu menjalurkan lidahnya karena nafsunya itu tidak juga terpenuhi. Yang kelima, terhindar dari hawa nafsu. Nah, ayat-ayat yang memerintahkan manusia berpikir mengenai bahaya menuruti hawa nafsu agar ia terhindar darinya. Misalnya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu mengecam orang yang selalu memperturut hawa nafsu dan cenderung pada duniawi dalam surat Al-A'raf ayat 176. Padahal dalam surat Yunus ayat 24 Allah Subhanahu wa Ta'ala itu menjelaskan bagaimana rapuhnya dunia yang sering
dijadikan sandaran dan kebanggaan manusia. Yang keenam itu mendapatkan ilmu pengetahuan. Nah, dengan meneliti alam semesta maka akan didapat pengetahuan yang seharusnya membuat manusia itu semakin takjub akan ciptaan Allah. Nah, contohnya itu pada surah An-Nahl ayat 11 yang membicarakan turunnya air hujan hingga menumbuhkan tanaman-tanaman, juga tanaman-tanaman dan buah-buahan. Selanjutnya, cara berpikir menurut Al-Quran. Nah, yang pertama itu berpikir dengan hati yang bersih. Al-Quran memerintahkan manusia untuk berpikir bukan hanya dengan akalnya yang cerdas, namun juga harus diiringi oleh hati yang bersih. Yang kedua itu berpikir dengan rasio atau logika akal yang benar disertai bimbingan wahyu. Nah, dalam Al-Quran, berpikir dalam akal logika saja tidaklah cukup, melainkan harus disertai bimbingan wahyu. Yang ketiga itu berpikir luas dengan cara yang sederhana agar mudah dipahami. Nah, tidak sedikit ayat-ayat Al-Quran mengenai berpikir menggunakan pendekatan perumpamaan atau amitsal agar lebih sederhana dan mudah dipahami. Misalnya dalam surah Yunus ayat 24 memperumpamakan kehidupan dunia yang indah ini ibarat kebun yang indah namun tiba-tiba menghilang seolah-olah itu tidak pernah ada. Nah, begitulah hakikat dunia ini tidak akan abadi, maka tidak selayaknya dijadikan tujuan hidup. Nah, yang keempat itu terbuka dengan pemikiran orang lain. Al-Quran memerintahkan manusia untuk berpikir dengan baik dan memiliki sifat keterbukaan untuk mendapatkan kebenaran. Dalam surah Saba ayat 46, Allah memerintahkan manusia untuk terbuka menerima pendapat orang lain dengan cara saling berdialog dan berdiskusi, memikirkan bersama-sama mengenai kebenaran ajaran yang dibawa Rasulullah. Yang kelima, berpikir dari proses hingga dampak yang dihasilkan. Perintah berpikir dalam Al-Quran harus dilakukan secara komprehensif dari proses hingga dampak yang dihasilkan. Kegiatan berpikir selain harus dilakukan dengan baik dan benar juga harus membawa manfaat. Nah, sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya kami memohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.